budidaya tradisional. 7 adalah pemberian untuk kesenangan. Di situ ada syarat-syaratnya. Saya tidak akan menyajikan satu persatu. Silakan cari di peraturan pemerintah nomor 8 tahun 99. Nah, dari berbagai warna tersebut itu yang akan saya soroti adalah masalah perburuan dan perdagangan. Karena ini menyangkut apa? Menyangkut pengambilan hasil satwa liar, baik yang ada di alam maupun yang ada di penangkaran. Ya. Nah, biasanya pemanfaatan yang tadi 2 hal tadi itu diawali dengan penangkapan dari alam atau pengambilan dari hasil penangkaran, baik terhadap jenis-jenis yang masuk dalam appendix CITES maupun yang non appendix, baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi. Ya. Nah, di kita sebetulnya ada satu lokasi yang diperbolehkan untuk melakukan penangkapan itu, yang namanya adalah taman buru. Dan itu secara aturan memang diperbolehkan untuk melakukan perburuan. Karena di situ sudah diatur kuota untuk satwa tangkap berapa itu ada. Tapi sebagaimana Anda ketahui bahwa di kita tidak ada satwa buru yang bisa berkembang dengan baik. Beda dengan negara Amerika dan Eropa. Ya, nanti kita lihat. Saya contohkan. Nah, pemanfaatan ini kemudian ada yang berkembang sampai ke arah pemanfaatan sifatnya komersil, ya, dijual sampai ke luar negeri maupun dalam negeri. Ya. Nah, di dalam pemanfaatan komersial pun itu sebenarnya harus ada izin usaha, ada izin pemanfaatan. Jadi dalam hal ini misalnya KSDA lewat BKSDA itu punya hak, harus orang yang ingin melakukan seperti itu harus mendapatkan surat izin mengedarkan spesimen tumbuhan dan satwa liar, harus ada izinnya. Ya. Termasuk penangkaran ketika mau dijual pun harus ada surat SATSD-nya, surat izin angkut tumbuhan dan satwa dalam negeri maupun SATS-LN yang luar negeri. Ya, baik luar negeri semuanya harus melalui izin pemanfaatan dari pemerintah. Ya. Nah, pemanfaatan ini didasarkan pada apa? Ada enggak kuotanya untuk penangkapan dan pengambilan? Ya. Kuota ini adalah batas atau jumlah maksimal satwa yang boleh diambil untuk dimanfaatkan secara komersial. Ya. Ini ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah KSDAI sebagai manajemen authority, dan manajemen keilmuannya adalah LIPI. Ya. Didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan pertimbangan ilmiah dalam rangka untuk mencegah terjadinya non-detriment finding, kerusakan atau degradasi populasi. Jadi sudah dibuat semacam filter awal kuotanya ini. Ya. Nah, tadi saya katakan ya, ini berlakunya pun tidak lama, hanya 1 tahun kuota itu. Ya. Nanti akan dikeluarkan lagi. Ini ditetapkan oleh Dirjen KSDAI, rekomendasi dari LIPI, bukan akademisi. Ya. Karena pemerintah telah meratifikasi CITES, di mana sebagai tadi katakan manajemen authority adalah Dirjen KSDAI, Menteri Kehutanan, CQ Dirjen KSDAI, dan untuk yang scientific authority itu adalah LIPI. Problemnya adalah kadang dalam menyusun kuota ini ketersediaan data potensi satwa ini kurang menggambarkan populasi dan penyebarannya yang ada di alam. Anda bisa cek. Saya nggak akan menentuin. Anda bisa cek. Ini kadang yang tidak benar. Dalam penentuan kuota itu datanya sangat terbatas. Ya. Sehingga di sini adalah seharusnya scientific authority ini harusnya menggandeng, ya, bisa akademisi, bisa NGO, bisa masyarakat yang akan membantu memberikan informasi baik potensi maupun sebaran satwa secara lengkap. Nah, kadang ini tidak mau karena apa? Hegemoni institusi. Kami dulu pernah padu itu di forum resmi, betul di forum resmi sebenarnya. Itu di forum resmi, bahkan yang memfasilitasi adalah direktur KKH.
protes pertamanya adalah para akademisi yang ada di Tanjung Pura, yang ada di Mula Warman, dan ada yang di berapa Kalimantan 3 universitas ya. Satunya apa? Mula Warman, Tanjung Pura, satunya apa itu? Itu protes. Kok dalam konteks untuk menyusun itu tidak pernah ada namanya ya semacam pemberitaan atau sharing informasi lah dengan perguruan tinggi mereka. Tapi ya jawabannya tadi, hegemoni tadi. Yang punya kewenangan adalah kami. Masalah mau ngajak itu kan urusan kami. Nah ini yang sudah nggak benar seperti itu. Ya sempat dulu mau dibuat rame tapi ya karena di JKE-nya kan masih alumni kita nggak enak ya udahlah akhirnya diredam oleh beliaunya, nanti bisa diberikan lebih lanjut tidak lagi. Ya. Nah biasanya ini nanti akan ada seperti ini. Mamalia itu yang boleh ambil dengan kuota itu berapa jenis, reptil yang masuk ular berapa, biawak berapa, kura-kura berapa, buaya berapa, burung berapa, serangga berapa. Ini contoh kuota untuk tahun 2016. Mamalia itu yang boleh ditangkap itu adalah kalong kapau dan makaka. Kalong kapau itu 350, 200 berasal dari Sumatera Utara, 50 dari Jawa Tengah, 100 dari Jawa Barat. Ini berasal dari penelitian IPB dan Universitas Nagoya. Nah, makaka itu 200, 100 dari Lampung, 100 dari Sumsel. Ini CV apa ini? Coba tak besarkan ya. Agak kecil. Oh, CV Inquatek. Ini digunakan untuk indukan. Untuk indukan di penangkaran primata CV Inquatek. Nah, ular ini cukup banyak, ada 7 ini. Ular sanca irian. Ini 300. Perinciannya adalah 200 dari Papua Barat, 100 dari Papua, ini hidup. Ular buah tanah, ini 1.300. 800 Papua Barat, 400 Papua, 100 dari Maluku. Ular buah pohon, ini 800. 100 dari Maluku, 350 dari Papua Barat, 350 dari Papua. Terus white lip Leptopiton albertisi ya, piton ya. 500, ini 300 Papua Barat, 200 Papua, ini hidup. Ular sanca permata 300. Ini 125 dari Papua Barat, 125 dari Papua, 50 dari Maluku. Ular sanca karpet 300, 100 dari Papua Barat, 200 dari Papua. Ular kobra ini luar biasa nih, 140.000, 450. Ya. Ini 70.000 dari Jatim, 69.000 dari Jateng dan 60.000 dari Jabar. Ini kayak gini. Nah ini kalau penentuannya tidak berdasarkan informasi tentang potensi dan sebaran, ya, potensi dan sebaran dari saat tadi, kan jadi rusak semua ini. Kan diambil nggak banyak sekali ini. Totalnya berapa itu? Nah itu yang makanya harus ada datanya dan itu sepertinya perbaikannya ya itu saja. Saya cerita itu pernah aneh gitu ya. Di Jogja itu kuota untuk makaka itu 5.000, itu jadi pertanyaan waktu itu. 5.000 dari mana? Ternyata ada lembaga yang mensurvei itu menggunakan metode rapid rural appraisal. Jadi misalnya di Jogja itu potensi ada makaka di mana tidak dianu dulu, ditanya dulu lah kayak, oh ada di Palian Pak, ada di Merapi sebagainya. Survei di sana tuh cuma gini aja, ketemu orang, misalnya masyarakat di Palian tanya, Pak sini ada monyet, ada berapa? 1.000, catat 1.000. Jalan lagi ketemu orang, banyak Pak, wah 3.000 ya, totalnya bisa ratusan ribu, itu ngapur menurut saya. Jika itu diprotes itu, Jogja itu paling banter itu hanya ada nggak sampai 1.200. Dia kalau kuotanya mau dibuat separuh, Jogja itu hanya bisa diambil maksimal yaitu hanya separuh itu orang 600. Nggak bisa lebih dari itu. Oh, dapat 5.000. Ya habis makanya di Jogja. Nah itu ya harus hati-hati ya. Yang kedua tadi perizinan. Ini ada kuota dan perizinan. Perizinan tadi sudah saya katakan dibuat oleh pemerintah lewat KSDAE. Ya, izin ada izin mengambil atau menangkap saja, izin mengedarkan tumbuhan dan negeri dan izin mengedarkan tumbuhan sampai ke luar negeri.
masalahnya tadi ya, belum lengkapnya data dasar populasi dan habitat yang bisa dimanfaatkan, adanya kerusakan dan penanganan secara terus-menerus, ya, penetapan kota kadang tidak merata, pengendaliannya nanti bagaimana. Kalau pengendalian yang lewat antar provinsi dan kabupaten atau luar itu enak, karena izinnya jelas. Yang bahaya ini kan yang lewat internet maupun yang antar desa ini atau antar kecamatan ini susah ini. Ya apa tugasnya akan ditaruh di pintu gerbang perbatasan antara desa dan kecamatan, nggak mungkin. Ya ini. Dan yang terakhir adalah ya ini belum mantapnya sistem pengendalian pemerintah nasional, regional dan nasional. Tuh ya. Nah, satwa itu diperoleh lewat apa? Lewat namanya pengambilan. Kalau istilah dalam itu adalah lewat harvesting. Ya, lewat pemanenan. Tipe-tipe yang ada ini adalah tipe-tipe yang legal. Ya, tipe-tipe yang legal. Tipe pemanenan itu ada beberapa, pertama komersial, boleh. Contohnya adalah paus dan kanguru. Tipe ini dipengaruhi oleh besarnya laba atau keuntungan. Biasanya diambil adalah jumlahnya besar. Nah, pemanenan ini kadang tidak selalu menguntungkan untuk penduduk setempat. Nah, ini tipikal yang harvesting secara komersial. Yang kedua, ada juga sebagai subsisten, sumber penghidupan. Salah satu penopang penghidupan. Ini apa? Untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Ini di kita ya, perburuan dalam konteks pasal apa? Dalam konteks PP 08 itu adalah ke sini untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Tetapi ya, kalau sudah terpengaruh arus komersialisasi, jumlahnya bisa besar. Walaupun sebarannya lokal. Ini biasanya daerah-daerah berkembang nih, Afrika, Amerika Latin, Asia Tenggara. Nah, tadinya subsisten, berburu hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya agar bisa makan daging. Tapi kalau sudah kena arus komersialisasi atau basmit, mensuplai kebutuhan masyarakat urban, perkotaan, ya, masyarakat kota misalnya pengen merasakan, nah itu masih diperbolehkan karena ya, terbatas. Basmit, tipe basmit memenuhi kebutuhan ya masyarakat, terutama adalah orang-orang yang tidak terlalu kalangan menengah bawah di perkotaan. Apa? Didorong oleh rasa ingin mencicipi dan ada biaya untuk bisa membeli. Dan ini permintaannya selalu berkembang sehingga suatu bisa jadi besar. Dan di sini perlu namanya transportasi produk. Itu ya, itu yang basmit ya. Yang ketiga, tipe budaya. Ada di dalam pasal 8 budidaya buat-buatan untuk buatan. Ya. Ini biasanya kaitannya dengan apa? Karena punya nilai magis atau nilai apa yang bisa digunakan untuk memperkuat upaya pengobatan. Misalnya dugong oleh suku Aborigin, paus beluga oleh suku Inuit. Di kita apa? Ada enggak? Di kita ada ular ya, dipakai oleh banyak dukun-dukun itu ya. Ada lagi apa? Ada enggak? Nah, skalanya itu kecil, biasanya lokal. Tetapi biasanya ini yang diambil adalah spesies yang langka atau spesies yang rentan, sehingga ini bisa mempengaruhi jumlah spesies tersebut. Ini kalau yang termasuk hutan. Saya dulu pernah di Hanoi, ya, itu tadinya kaget ya. Kita waktu itu kan mengadakan field trip ke Babe National Park atau Taman Nasional Tiga Danau. Ada jangan mencoba, lihat masih kalah dengan pengalaman di situ. Untuk menuju antar lokasi itu kita pakai perahu pelotok yang diisi 25 orang. Biasa nggak tahu ini, makanya Vietcong itu menang melawan Amerika itu gara-gara itu saya jadi tahu. Itu berangkat field trip itu sudah habis asar. Ya. Kita naik perahu pelotok itu diisi 25 orang, peserta summer school-nya itu kan ada 55 orang dengan pengajarnya komplit itu sekitar ada 67 lah, sehingga pakai perahu. Yang pengajar tersendiri nggak gabung dengan peserta.
itu berangkat habis asar dilalai, ya, itu hujan deras kayak di kita seperti ini. Itu pun tidak ada pelampung, penerangannya hanya lampu badai, ya. Sementara danau yang kita lewati itu ketika hujan deras itu akan mengalir kecepatan yang lebih besar dan nanti akan ada kayu-kayu yang hanyut. Itu kita lewat dengan santainya. Tidak ada biasa bagi orang-orang yang ngantar kita itu. Sehingga waktu itu tidak ada namanya peserta yang berani bicara. Perjalanan itu hampir 4 jam. Sehingga ada yang bicara semuanya berdoa itu. Mudah-mudahan tidak tertabrak kayu, mudah-mudahan hujan cepat, semacam-macam. Makanya begitu sampai di lokasi semula itu pada bersyukurnya minta ampun, nggak ada yang guling di kapal perang kecilnya. Ya, itu yang saya pernah alami, itu luar biasa sekali. Nah, tipe yang keempat adalah kolektor. Ya, di kita ada nanti perburuan karena adalah untuk memenuhi kebutuhan olahraga buru, ya, perbakin misalnya itu ya. Ini karena orang ingin punya satwa eksotis atau produknya, atau ingin punya pengalaman berburu, skalanya bisa nasional dan internasional, volumenya biasanya besar, konsumen ini dipisahkan, terpisah dari konsumen secara umum ya, sebagai konsumsi dari pengumpulan. Ini ada yang seperti itu. Nah, jadi ada apa tadi? Komersial, subsisten, basmit, tradisional, budaya tempat-tempatan, dan yang kelima apa? Apa tadi yang terakhir? Kolektor, koleksi. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa tipe harvesting tersebut ini punya pendorong yang berbeda, luas area juga berbeda, pelaksananya juga berbeda. Ya. Oleh karena itu, ketika kita mau mengontrol atau menegakkan itu juga punya strategi yang berbeda-beda. Nih, secara ringkas seperti ini: komersial, subsisten, basmit, cultural, dan kolektor. Coba kita lihat lokasinya, areal extend. Komersial lebih besar, ya. Kolektor itu bisa global, ya. Cultural lokal, tapi bisa menyebar, ya. Basmit itu cenderung menyebar. Subsisten lokal sebenarnya. Untuk perdagangan internasional itu hanya komersial, basmit yang tidak hanya subsisten, ya. Nah, pendorongnya apa? Komersial, ekonomi. Subsisten tadi memenuhi kebutuhan hidup. Basmit ya tradisional juga rasa dan ekonomi. Culture, tradisi dan ekonomi. Ya. Kolektor, fashion. Ya. Bagaimana momentum ekonominya? Ya. Yang paling tinggi adalah komersial dan kolektor. Nah, yang terakhir adalah siapa yang diambil. Spesies langka itu diambil. Walau kadang juga yang bukan target. Jadi rata-rata yang diambil adalah spesies yang punya nilai luar biasa. Ya, itu yang terjadi. Nah, ada aturan di dalam atau bagaimana peran pengambilan secara tradisional. Ya. Jadi ada suatu peran mengapa harvesting kadang dilakukan. Yang pertama adalah sumber atau mendapatkan hasil panen baik utuh maupun bagian-bagiannya. Ada juga pemainan dalam apa? Mengelola populasi satwa liar. Bisa. Atau yang ketiga, mengurangi spesies bermasalah. Atau yang keempat, memberikan kesempatan melakukan rekreasi. Atau yang kelima, ada peluang untuk mengembalikan nilai ekonomi masyarakat. Jadi pengambilan atau pemanfaatan atau harvesting itu punya beberapa peran. Sumber penghasilan ekonomi juga bisa, dalam rangka mengelola populasi satwa juga bisa, mengurangi spesies bermasalah juga bisa untuk sebagai ajang kesempatan berkreasi juga bisa, ya. Hasilnya juga untuk pengembangan ekonomi masyarakat juga bisa, ya. Nah, mari kita lihat bagaimana model ya harvesting management ya wildlife yang ada di Amerika, North Amerika atau Amerika Serikat. Di sana satwa adalah sumber daya pabrik. Sehingga kemudian karena pabrik itu dihapus itu pasar untuk hasil perburuan.
langsung diambil alih alokasi satu adalah oleh hukum. Pengambilan ya baik dengan berburu dan sebagainya itu harus dengan tujuan yang sah. Jadi ada perizinan. Ya. Kebijakan dalam pemanenan satwa liar berbasis pada saintifik atau sains ilmu pengetahuan. Di sini ada demokrasi berburu, jadi bukan lagi menjadi haknya para kaum elit, ya, tapi ada kebebasan dalam berburu. Ya, siapa bisa asal mampu memenuhi persyaratan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nah, tahun 2008 ini ya perburuan satwa besar pemanen big game ya satwa buru di Washington State tahun 2008 ini rusa itu 35.000. Elk ini juga rusa ini 6.000. Mus ini jenis apa ya mus ya? Rusa apa bandeng ya? Kayaknya mus mendekati bandeng lah ya. Itu 74. Beruang hitam itu 2.000. Kambing gunung 15. Domba tanduk besar itu juga 2. Dan kogar ini cenderung ke arah kayak bandeng ya. Itu adalah 188. Terus yang burung ini juga ada aturannya. Wild Turkey ini apa ini? Kalkun ya 5.000. Pigeon ini jenis kayak merak 20.000. Pigeon itu adalah kayak burung merpati, dove ya. Ini cukup besar ada 44 dan 68.000. Ducks ini ada di Waikambas ya. Bebek rimba, mentok rimba ini yang hidupnya di lubang-lubang pada batang pohon 10.000. Geese itu angsa. Quail ini kayak jenis di kita itu adalah cabak apa itu ya? Cabak itu yang di bawah itu apa namanya saya lupa itu. Ya quail apa tuh? Puyuh kayak jenis puyuh ya. Di kita ada itu namanya apa loh? Itu dari 1.000. Nah, mari kita lihat apa impact dari harvesting lewat perburuan yang ada di negara di bagian Amerika itu tadi. Ternyata ditinjau dari nilai ekonominya ini menghasilkan 40 juta pemburu di USA. Pemburu ini menghabiskan berapa? 23 miliar dolar. Ya, untuk melakukan perburuan. Kemudian juga dari apalagi pembelian senjata untuk perburuan itu 73 miliar dolar. Ya. Sehingga apa? Dari dana itu negara bagian dan federal ini bisa mendapatkan 3,1 miliar. Ya. 3,1 miliar pajaknya untuk negara. Dan untuk masyarakatnya ini menciptakan 740.000 pekerjaan secara nasional. Di mana kalau di total itu adalah 1% dari tenaga kerja di Amerika dan pendapatan rumah tangga totalnya adalah 416 miliar. Ini kalau harvesting lewat perburuan itu dilegalkan. Catatan dengan apa? Harus disiapkan dulu komponen infrastruktur perangkatnya disiapkan dulu aturannya pokoknya dilegalkan. Nah, mengapa dia seperti itu? Terutama dalam pajak pembelian senjata. Kenapa bisa besar? Di sana dibuat aturan namanya Pittman-Robertson Act. Ini sebagai salah satu sumber funding. Ya. Di dalam Pittman-Robertson Act ini, pemburu itu dikenai pajak atas senjata api dan amunisi sebesar 10%. Ini sejak tahun 1930. Sehingga apa? Dihasilkan 2 triliun dolar. Di mana per tahun ini bisa mendapatkan 150 juta dolar. Dan dana ini yang digunakan untuk pengelolaan satwa liar di negara-negara bagian. Makanya kadang kita dapat funding dari negara-negara mereka, sebenarnya adalah dana dari perburuan atau hunting. Jadi seorang pemburu itu ya bayar perburuan sekian, beli senjata kena pajak 10%, beli amunisi kena pajak 10%. Hasilnya luar biasa sekali kalau dikumpulkan ini. Tadi yang saya sampaikan itu. Ya. Nah, pemanenan apa diperbolehkan? Ya boleh, ya, pemanen boleh, ya. Tapi harus mengikuti aturan-aturan main. Apa aturan mainnya? Ya. Mengapa diperbolehkan? Karena tanpa pemanenan, pertumbuhan populasi sebenarnya itu seimbang. Kalau tidak ada gangguan. Nah, kalau kemudian tidak terjadi keseimbangan populasi, maka upaya mengurangi dilakukan. Salah satunya apa?
dengan perburuan, mengurangi jumlah satwa, sehingga apa? Kembalikan pada daya dukung habitatnya. Daripada hanya sekedar mati tidak dapat dimanfaatkan, itu kan bisa dikelola dengan itu. Perburuan yang berlandaskan pada asas kelestarian. Ya, karena apa? Tetap pertumbuhan terjadi karena efek sebagai adanya laju ada kelahiran. Sehingga kalau tingkat pertumbuhan ini kemudian dibiarkan beberapa lama, maka akan menjadikan surplus atau kelebihan satwa di luar jumlah yang diperlukan. Nah, surplus inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk dipanen. Bisa macam-macam, bisa melalui perbaruan, bisa melalui pengambilan dan sebagainya, terserah. Atau bisa juga dimakan predator dan macam-macam. Ya. Nah, bagaimana harvest dalam pengelolaan satwa liar? Sebaiknya menggunakan konsep adalah pemanen yang berkelanjutan tadi ya. Jadi terdapat jumlah satwa yang dipanen itu tidak berubah harapannya. Ya. Kenapa demikian? Agar perkembangannya juga bisa tetap lestari dari satwa yang masih ada. Nah, bagaimana model pemanenan satwa ini? Ada 3 model. Annual surplus model. Model karena ada kelebihan jumlah populasi per tahun. Ini biasanya untuk mamalia besar dan populasi burung. Ada juga maksimum sustain yield, jumlah maksimum yang boleh dipanen. Ini biasanya pada untuk mengontrol situasi, ya, pada mamalia besar. Atau juga model untuk mengontrol populasi. Ini biasanya populasi yang menjadi hama atau jumlahnya meledak pada saat tertentu. Annual, ya, ini mengambil surplus produksi tahunan yang tidak dapat dimulai habitat. Ini berdasarkan pada konsep apa? Compensatory mortality. Ya, beberapa bentuk kematian yang bisa saling menggantikan dari bentuk satu dan lainnya. Ini tidak aditif. Mari kita lihat. Aditif ini kalau kemudian apa yang diambil atau dikatakan hilang dari populasi, ini dari tiap-tiap komponen itu ditambahkan. Ya, makanya rumusnya adalah crude annual mortality dianggap sebagai dari perburuan dan ini dianggap terpisah. Mati alami itu tidak bisa terlepas dari kematian karena diambil atau diburu, namanya aditif. Padahal kenyataan di alam ini tiap komponen tidak independen. Iya, komponen tidak independen, tapi kadang kedua itu saling berhubungan sehingga memunculkan konsep yang namanya compensatory tadi, mortality. Contohnya gini, misalnya ada populasi 100 satwa, gitu ya. Terus kemudian yang mati karena penyakit 40, kemudian yang diburu 40. Kalau ini tidak saling berhubungan atau terpisah, maka yang terjadi adalah ada kematian atau ada kehilangan 40 kali 40. 40 tambah 40 artinya apa? 80. Tetapi apakah seperti itu? Kadang yang sakit itu juga mudah untuk diburu, sehingga apa? Belum tentu bahwa yang diburu itu adalah bukan bagian dari satwa yang misalnya sakit atau satwa yang kelaparan misalnya. Sehingga kalau pemburu membunuh 30 bisa jadi ya yang 10 itu berasal dari yang sebetulnya adalah karena dia bisa mati karena penyakit alami. Sehingga apa? Ada overlapping ya antara jumlah yang mati karena alami atau jumlah yang berburu. Sehingga jumlahnya tidak 80, mungkin hanya menjadi 50 ya, karena dari 40 tadi misalnya yang 30 merupakan satwa yang sebetulnya akan mati karena kelaparan dan sakit. Ini yang namanya compensatory mortality. Ini gambarannya. Jadi kalau aditif ya kita total dari satu ya jadi. Tapi kalau misalnya tidak ada bagian dari sebab ini itu sebenarnya adalah menjadi bagian dari sebab yang lain ya, sehingga penurunannya tidak global ya, penurunannya adalah bertambahnya itu yang digunakan dalam konteks untuk apa ini namanya annual surplus model. Jadi berdasarkan yang diambil adalah berdasarkan konsep compensatory mortality. Nah ini contohnya tadi, misalnya kematian alami jurusan yang lain dari 20%, jadi tidak ditambahkan ya, jadi bukan 90%, tapi bisa 70 kalau dirumuskan adalah
ke rumus yang ini tadi. A M dikurangi M kalikan N, sehingga 70 terus dikurangi 7 kali 20 sehingga ketemu 76. Jadi bukan 90 tapi 70 gitu ya. Ini gambarannya seperti ini ya. Total mortality mungkin sebab lain ya. Nah, kemudian yang kedua adalah maksimum standar yield. Itu adalah paling tertinggi dari suatu populasi. Dari berbagai menggunakan, kalau tadi berdasarkan kompensasi, kalau analisa surplus berdasarkan compensatory mortality, maka kalau MSC ini berdasarkan pada konsep pertumbuhan model logistik. Ya. Jadi di dalam ini menghasilkan paling tertinggi berdasarkan pertumbuhan logistik dan digunakan biasanya untuk mengatasi masalah kerusakan oleh satwa di lalu lintas. Ini pernah kita terapkan dulu waktu penanganan makaka yang ada di MHP. Ya. Jadi ini contohnya, ya. Ini aja lah langsung ke sini ya, paling mudah. Jadi punya kematian macam-macam ya. Coba ini aja. Nah, mengapa ini yang terbaik adalah yang separuh? Ya, ini kita lihat di sini. Misalnya ada jumlah populasi 50, kemudian daya dukungnya adalah 1000, laju pertumbuhannya adalah 0,25. Maka kalau kemudian yang diambil itu adalah misalnya cuma 50, ya, yang terendah, maka laju pertumbuhan produknya itu hanya 11,9. Tapi kalau diambil separuhnya, justru pertambahan produknya adalah 62,5. Sehingga nanti tahun berikutnya akan meningkat dan sebagainya. Kemudian kalau kemudian diambil, ya banyak, ya misalnya menyisakan 10 misalnya, maka jumlah populasi berikutnya pertambahannya hanya 2,5. Sehingga dari sini yang terbaik adalah yang diambil separuhnya. Nah, gini kebalik ini. Jadi ini konsep logistik, ya, pertumbuhan populasi itu tidak bisa terus naik terus, tapi ada pembatas nama carrying capacity. Nah, untuk mempertahankan ini, maka yang terbaik adalah yang diambil yang separuhnya. Karena apa? Pertumbuhan berikutnya itu yang paling tinggi. Ya, jadi kalau MSC itu berdasarkan pada konsep pertumbuhan logistik. Nah, ini ya. Jadi setengah daya dukung ini menjadi hasil yang terbaik dibanding, sehingga MSC disingkat apa? Rata-rata pemanen terbesar yang dapat diambil secara terus-menerus untuk populasi dengan kondisi yang ada, sehingga apa? Bisa ditampung oleh daya dukung dan mampu menghasilkan pertumbuhan yang besar untuk periode berikutnya. Ya, ini asumsinya tingkat kenaikan merespon terhadap perubahan kualitas populasi tadi ya, struktur umur dan kesehatan stabil, panen tersebar merata. Nah, gitu. Nah, kemudian ada juga optimum yield. Ya, sebetulnya optimum yield adalah maksimum standar yield yang menggunakan pertimbangan, ya, ini pertimbangan ekonomi, sosial, dan ekologi yang relevan, ya. Makanya tadi mengapa muncul separuh itu karena terkait dengan pertumbuhan populasi, daya dukung, dan sebagainya diambil yang paling besar, dan yang optimum itu adalah yang separuh dari daya dukung. Nah, yang ketiga adalah untuk mengontrol populasi satwa liar. Ini di Amerika sering ya terhadap snow geese, ya, angsa salju, kemudian white tailed deer, ya ini daerah tengah dan timur biasa, kemudian rusa dan elk ini biasanya pada lahan-lahan pribadi. Contohnya gini, kalau Anda menghadapi seperti ini bagaimana? Ya. Di kita ada ya di bandara itu ya dulu ya, burung-burung yang penerbangan itu gimana? Sehingga ini yang digunakan di mengontrol ya biasanya ya. Karena di aturan kita dulu pernah ya di MHP saya cerita sedikit ya sebelum terakhir itu. Kita estimasi ya, dalam melakukan penjelajahan total ya. Jadi sehari itu tiap tim berjalan 25 kilo. Itu tahun pertama terhitung 35.000 makaka. Makaka ini sukanya makan, suka minum yang namanya kambium dari akasia umur 1 tahun sampai 5 tahun. Kulitnya dikelupas, kemudian kambium diminum. Itu rasanya seperti degan, karena kita pernah nyoba dulu ya. Itu satu makaka bisa memanfaatkan 5 sampai 6 tumbuhan. Anda bisa bayangkan. Kalau estimasinya 35.000, berarti per hari itu berapa Kak? Tumbuhan akasia yang akan dimakan. Nah, itu lama-lama kan karena kulitnya dikelupas kan jadi kemudian tidak ada lagi proses pertumbuhan pada tanaman.
Karena siapa yang mengantar makanan dari akar ke daun, dari daun ke akar nggak ada. Kemudian bakteri mulai masuk dan sebagainya sehingga tumbuhan akan mati. Nah, kemudian upaya yang dilakukan adalah dilakukan dulu ya estimasi populasi, gangguan yang ada, seberapa besar kerusakan terjadi, kematian yang terjadi, lapor ke KSDA, kemudian dinyatakan bahwa ini sebagai kasus khusus. Sehingga pengurangannya kuotanya adalah kasus khusus karena apa? Hampir menyebabkan kebangkrutan pada perusahaan. Itu diperbolehkan. Contoh dengan ini, untuk mengontrol situasi populasi satwa liar. Sehingga itu kemudian kita buatkan rancangan kuotanya adalah tadi separuh dari daya dukung. Kita buat beberapa model ya, kemudian diajukan ke LIPI dan kemudian oleh LIPI disetujui untuk jadi kuota pengambilan makaka yang sebagai kasus khusus yang ada di MHP. Oke, saya kira demikian. Waktunya masih 5 menit. Kalau ada yang ingin ditanyakan seperti tadi, saya persilahkan. Oh, ini ada apa ini? Ada WA. Izin ganti device. Oh, silakan aja, enggak apa. Silakan, ada pertanyaan? Pak, izin. Ya, silakan, Kamilia. Ya, ini sebenarnya pertanyaan dari sesi 1 tadi sih, Pak. Jadi untuk faktor penyebab kepunahan itu kan salah satunya introduksi spesies eksotik yang menjadi spesies invasif. Nah, itu di Indonesia sendiri itu ada contoh yang sudah terjadi atau belum ya, Pak? Terima kasih. Kalau jenengan mau main ke Taman Nasional Baluran itu akan lihat, Mbak. Atau di ujung kulon. Jadi di Taman Baluran itu kan savananya itu kan hampir 80 hektar itu lebih. Kemudian waktu itu idenya adalah ditanam Acacia nilotica, itu tujuannya untuk sekat bakar sebetulnya, karena sana kan daerahnya seperti savana ya. Nah, ternyata justru Acacia nilotica itu kan bukan asli Indonesia waktu itu. Ternyata pertumbuhannya sangat pesat sekali. Jadi sprouse-nya dari biji itu ketika terlempar oleh angin jadi. Sehingga savana yang laut utara itu 70% itu tertutup oleh Acacia nilotica. Itu contoh. Yang kedua di padang rumput untuk badak di ujung kulon, itu namanya langkap, arenga apa itu saya lupa itu hampir mirip dengan Acacia nilotica. Itu menutupi ya tempat untuk mencari makan dari badak Jawa itu. Terakhir itu hampir 70% kawasannya itu tutup oleh langkap dan ini susah dibasmi. Jadi Acacia nilotica itu sudah dibuldoser, sudah dibakar, sudah dijebol, itu tetap tumbuh. Karena dia termasuk eksotik invasif tadi. Jadi yang bahaya yang eksotik invasif tadi. Sehingga akhirnya apa? Yang seharusnya tumbuhan rumput bisa ditumbuh di sana. Dan saya pernah merasakan di bawah Acacia itu ya bersih betul, tidak ada apa-apa. Rumput itu sangat jarang tumbuh. Padahal rumput kan makan banteng ya. Itu tidak ada. Nah, terus mau makan apa kalau itu ya? Itu contoh yang pernah saya lihat secara langsung. Kalau yang jungkulan saya dapat dari laporan petugas dari sana. Tapi kalau yang baluran karena saya pernah seringkali di sana, bahkan praktek dulu di sana itu jadi tahu efek dari invasif eksotik. Terutama juga satwa, misalnya rusa Jawa yang dibawa ke Papua itu sukses berkembang di sana, sehingga babi hutan terdesak. Sehingga orang Papua itu sekarang berburu bukan babi hutan, Mbak Kamilia, tapi rusa Jawa yang memang diperbolehkan karena saking banyaknya bisa berkembang dengan cepat. Itu contoh pada satwa. Begitu Mbak Kamilia. Baik Pak, terima kasih banyak. Yuk, ada lagi? Masih 2 menit. Ya, baik. Kalau tidak ada, saya kira ini sebagai pertemuan yang ke-6 ya. Tolong nanti dalam ujian, saya nggak tahu ujiannya kapan jadwalnya ya. Ya pokoknya persiapan yang bagus. Kalau menjawab jangan berbusa-busa tapi tidak menjawab pertanyaannya ya. Tetapi jawablah yang artinya itu bisa menerangkan bisa menjawab apa yang ditanyakan ya. Karena ini kan tidak ada tulis tangan ya. Kalau tulis tangan saya minta adalah sebaliknya menulisnya itu yang agak rapi, jangan menulis seperti sandi rumput, tapi kan besok kan tidak menggunakan
laptop sehingga nggak ada sandi rumput. Gitu. Oke, baik, saya kira demikian. Saya akan akhiri. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ada beberapa hal yang kurang berkenan. Selamat melanjutkan aktivitas. Mungkin akan bisa ketemu lagi di lain waktu, tentunya dengan mungkin materi atau suasana yang berbeda. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.